Hai, saya Bobby Christian. Nice to see you again. Di YouTube kali ini saya akan membahas strategi oknum impor yang menggunakan platform impor, ya, dengan iming-iming untuk menjembatani aplikasi 1688. Karena aplikasi 1688, Taobao, Tmall itu semua berbahasa China dan mereka membuat platform supaya memudahkan Anda ya dalam membeli barang dari China dan mengimpornya ke Indonesia. Oke, di akhir video ini Anda akan mengetahui kenapa saya tidak pernah setuju menggunakan platform impor untuk melakukan impor. Oke, kita langsung aja masuk ke PPT. Kali ini saya menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya. Alright, ini adalah PowerPoint strategi pemain platform impor. Oke, apa itu platform impor? Oke, seperti yang Anda tahu, di luar sana banyak sekali jasa agensi impor yang menyediakan platform kepada Anda ya. Saya nggak mau sebut merek. Yang pasti Anda tahu, ketika menggunakan platform mereka, di situ udah langsung connect ke 1688. Mereka bilang sih, kalau mereka itu kerjasama bareng 1688, Alibaba, Taobao, Tmall, dan segalanya mengenai marketplace China. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan Anda. Oke, tetapi lewat PowerPoint ini saya akan membukakan mata Anda tujuan yang tersembunyi di balik platform yang mereka buat. Oke? Nah, seperti yang saya sudah bilang, banyak sekali platform-platform yang dijembatani oleh platform impor mereka. Contohnya di sini seperti Alibaba, AliExpress, 1688, Tmall, Taobao. Oke? Nah, ini bedanya ya, platform-platform itu tuh bedanya apa? Itu sekilas aja lah. Hari ini saya nggak akan bahas tentang itu. Oke, kita lanjut. Nah, pertama, sebelum kita memahami strategi yang mereka gunakan, ada baiknya kita mengetahui dan memahami dulu alasan dan tujuan mereka membuat platform impor. Oke, di sini saya langsung kasih aja 4 poin penting. Pertama, mempermudah dan mengganti bahasa dari Mandarin ke bahasa Indonesia. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya, ketika Anda menggunakan platform mereka, Anda bisa buka 1688 di platform mereka itu. Dan bahasanya itu udah langsung bahasa Indonesia. Jadi Anda pun nggak susah lagi kan. Walaupun sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk mentranslate itu ya. Cuman ya itu, mereka itu tujuannya mempermudah. Membuat kenyamanan, membuat Anda nyaman untuk mengimpor barang dari China lewat marketplace China yang berbahasa China ya. Oke. Kedua, langsung menyediakan harga, kubikasi, berat, alamat gudang, dan ongkir dari barang Anda ketika Anda membuat sebuah orderan. Jadi, artinya kayak gini, ketika Anda udah tahu mau beli barang apa, misal barang X, lalu Anda membuat sebuah orderan, beli 50 pieces, itu harganya langsung muncul. Plek, 50 kali harganya berapa ya? Kubikasinya udah langsung ada, berapa CBM. Ongkos pengiriman ke Indonesia-nya berapa udah langsung ada. Otomatis ketika Anda menggunakan platform mereka, mereka akan langsung memaksa Anda menggunakan forwarder atau ekspedisi mereka. Oke, makanya kenapa di situ kubikasi langsung keluar, ongkos kirim langsung keluar. Ya karena mereka menggunakan gudang mereka. Oke. Nah, udah gitu ada berat. Berat tuh langsung keluar juga. Oke, ongkir. Ongkir lokal China itu langsung keluar juga tuh. Berapa set. Nah, kalau Anda melakukan di 1688 itu lebih rumit dikit karena bahasanya Mandarin ya. Nah, makanya mereka membuat platform. Oke. Ketiga, ada fitur tracking barang. Ya, ketika dari supply Cina dikirim ke gudang di China, itu bisa di-track barangnya. Dari China ke Indonesia itu bisa di-track. Oke. Dari Indonesia ke alamat Anda itu juga bisa di-track. Of course ya, karena di Tiki, JNE juga kita bisa lihat di website mereka. Ya sama. Ketika Anda membeli barang dari supply Cina dan dikirim ke gudang China, Anda juga bisa men-tracking itu dari website. Cuman, Anda nggak tahu aja website-nya apa. Oke, tapi itu saya bahas di akhir-akhir ya. Keempat, memungkinkan Anda untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer rupiah ke rekening yang sudah mereka cantumkan ya, atau tentukan. Jadi kan kalau di 1688 artinya Anda harus menggunakan
kartu bank China, atau nggak kalau di Alibaba harus pakai kartu kredit, which is banyak orang tuh belum punya juga. Apalagi bank Cina kan, mereka kan harus tinggal dulu di China baru punya. Nah, gimana? Nah, mereka dengan platform mereka, Anda dimudahkan. Oke? Jadi, yang harus Anda lakukan itu ya udah transfer ke rekening yang sudah ditentukan, yang mereka yang urus untuk pembayaran ke supplier. Oke? Nah, jika Anda menggunakan platform mereka, bukankah ini alasan Anda menggunakan platform mereka? Bukankah ini kemudahan yang mereka berikan? Oke, saya akan lanjut ke strategi yang mereka gunakan. Oke. Sebelum lanjut, saya akan memberitahukan yang harus Anda bayar untuk mengapresiasi platform impor mereka apa. Ya, karena ketika membuat platform, membutuhkan biaya ber-MM untuk melakukan update setiap harinya, ya, untuk menyempurnakan platform tersebut, butuh duit tentunya. Oke? Dari mana duit itu didapatnya? Dari sini. Pertama, tarif pembayaran 3-10% dari total harga barang Anda, atau yang mereka biasa sebut tarif pembelian barang. Oke, tergantung dari ya tarif mereka berapa. Oke, nah inilah yang mereka lagi saing-saingan. Mereka itu pada kecil-kecilan persentase supaya bisa bersaing, apalagi bersaing dengan kompetitor yang besar. Oke. Nah, kedua, biaya membership bulanan. Ya, kalian tahu sendiri ya. Mereka itu menyediakan membership bulanan dengan benefit A, B, C, D, E, F, G lah. Banyak lah. Nah, itu uangnya itu untuk dipakai buat platform mereka. Ya. Oke, nah lanjut. Faktanya di lapangan. Oke. Anda bisa menggunakan Google Translate ketika Anda membuka 1688.com di Google Chrome. Itu Anda bisa langsung translate. Oke, jadi bahasa bukan masalah. Ya. Kedua, harga, kubikasi, berat, alamat gudang, dan ongkir bisa Anda dapatkan dengan cara chat supplier China. Seperti yang sudah saya bilang, memang pada akhirnya itu prosedurnya jadi semakin panjang dan lama dibandingkan menggunakan platform mereka. Oke, dari harga kita harus tanya, kubikasi kita harus tanya, berat harus tanya sendiri, alamat gudang harus dicantumkan sendiri di 1688. Dan itu semua berbahasa Mandarin, jadi kita bingung ini nyantuminnya tuh gimana, nanyanya tuh gimana, kan bahasa China gitu ya. Oke. Tapi intinya saya mau kasih tahu bahwa itu tuh bisa Anda dapetin, walaupun nggak pakai platform mereka. Oke. Ketiga, Anda bisa tracking barang di 1688 dan di browser. Sama ketika Anda membeli barang di Tokopedia atau Shopee. Ada kan fitur buat tracking barang? Ya di 1688 juga ada. Cuma Anda nggak tahu aja di sebelah mananya. Dan kalau misalnya nggak ada, atau error gitu ya, nggak kedetek trackingnya, ada nomor resi yang dikasih tahu sama 1688. Itu Anda copy paste, Anda langsung ke website. Tergantung dari kurirnya tuh apa. Ya, kalau di Indonesia kan gampang, misal JNE, ya udah kita jne.com, tiki.com, kita tracking barang. Tapi kalau di Cina kan bingung kita. Ini Mandarinnya apa? Nggak tahu namanya. Nah, yang harus Anda lakukan nantinya, itu kan nanti ada nama kurirnya, walaupun bahasa Mandarin, itu Anda ketik aja. Nanti di browser itu ada. Ya. Kalau udah ada, tinggal copy paste, resinya berapa, itu langsung kedetek semua. Nah, itu ya. Jadi Anda juga tetap bisa tracking gitu, walaupun nggak pakai platform mereka. Ya. Di 1688 juga ada fitur Assist to Pay. Apa artinya? Assist to Pay itu Anda meminta bantuan saya, atau meminta bantuan orang yang punya akun Bank China untuk membantu Anda melunasi pesanan Anda. Jadi walaupun nggak pakai platform mereka, Anda juga bisa. Saya punya Bank China, Anda juga bisa minta bantuan saya loh untuk melunasi pembayaran Anda. Walaupun saya nggak punya platform. Oke? Nah, itu harus Anda sadari ya, faktanya di lapangan. Nah, mereka itu membuat platform kenapa? Karena Anda itu malas melakukan itu semua. Oke? Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Bisa Google Translate. Anda malas atau Anda nggak tahu gimana caranya. Ya. Lalu harga bisa ditanya, kubikasi tanya, berat tanya, alamat gudang dicantumin, ongkir juga nanya. Oke, Anda malas melakukan itu semua. Ya. Lalu kedua, informasi tentang bagaimana caranya impor barang dari China sendiri tanpa menggunakan jasa agensi impor atau pihak ketiga. Itu sangat minim, bahkan tidak ada.
dan seolah-olah ditutup-tutupi oleh sebagian pihak agar mereka tetap mendapatkan profit, ya, dan supaya Anda tetap jadi bocah polos yang nggak tahu apa-apa. Pokoknya disediain platform ya pakai-pakai aja gitu. Sorry agak kasar karena saya mulai kesel nih ngelihat perkembangan impor di Indonesia nih sedikit mulai kesel gitu. Oke, ketiga, menjembatani Anda dengan 1688. Artinya apa? Artinya menutup akses berhubungan dengan supplier Cina secara langsung. Ketika Anda menggunakan platform mereka, Anda nggak bisa chat sama sekali sama orang China. Sama supplier China-nya tuh nggak bisa. Ini berakibat apa? Berujung ke apa gitu kan? Kalau kita nggak bisa akses sama supplier China, ini saya jelasin. Poin krusial yang saya kasih tahu di sini adalah kalau Anda tidak punya akses berhubungan dengan supplier China langsung, ya, oke, Anda pakai platform mereka. Pertanyaan saya ada 4 ini. Dari mana Anda tahu kalau harga yang mereka cantumkan di platform impor mereka adalah harga real? Oke, misalnya itu harga real, ya, per 1 pieces harganya 50 yuan. Kalau Anda beli 50 pieces, mereka udah ada langsung harga gross yang 50 pieces jadi 48 yuan. 100 pieces jadi 45 yuan. Tapi dari mana Anda tahu kalau itu tuh harga real? Dari mana Anda tahu? Padahal harga yang tertera di 1688.com ya, itu tergantung dari skill negosiasi Anda. Yang saya maksud di sini adalah harga akhir. Nggak peduli berapa harga yang dia cantumkan. Nggak peduli berapa harga yang dicantumkan oleh supplier China di 1688.com. Nggak peduli. Harga akhirnya itu tergantung dari seberapa jago Anda melakukan negosiasi. Nah, kalau Anda nggak punya akses itu, nggak punya akses melakukan chat dengan supplier China, gimana? Oke? Kedua, dari mana Anda tahu kalau publikasi yang mereka cantumkan di platform impor mereka itu publikasi real? Oke? Ketika Anda membeli 50 pieces, misal satu kardus itu 50 pieces, lalu ada langsung keluar 50 kayak 50 kayak 50. Dari mana Anda tahu kalau itu beneran? Kalau itu tuh emang bener segitu tuh dari mana Anda tahu? Padahal, selama 3 tahun saya terjun di dunia impor, publikasi itu bisa dikecilin. Gimana caranya? Oke, satu kardus ada 50 pieces barang. Oke, satu barangnya misal dikasih box. Dikasih box ya. Contoh nih, ada box dari webcam saya. Sebentar. Oke, sorry. Nih, ini adalah webcam. C270. Lalu dalamnya ada webcam ya. Nah, oke. Kalau misalnya dalam satu kardus ada isinya 50 pieces. Misal volumenya 50 ke 50 ke 50. Oke. Gimana cara saya mau ngecilin publikasi ini? Gimana? Apa yang saya lakukan adalah membuka kardusnya. Kita buka aja. Barangnya dipisahin, masukin ke plastik pakai bubble wrap. Lalu si kardus ini diapain? Si kardus ini diginiin loh. Nah, dilipat jadi gini. Ini membuat kubikasi Anda semakin kecil. Kubikasi dari barang Anda itu semakin kecil. Lalu kalau udah diginiin, dilipat ya kardusnya, itu tinggal dempet-dempetin aja di dalam kardus. Dan kubikasi Anda udah ngurangin banyak. Oke. Nah, tapi pakai platform impor mereka apakah bisa kayak gitu kubikasinya? Nggak tahu. Oke. Ketiga, dari mana Anda tahu kalau berat yang mereka cantumkan di platform impor mereka adalah berat yang real? Berat ini ngefek ke apa? Berat ini ngefek ke ongkir lokal China. Oke. Karena sama kayak ongkir lokal di Indonesia pakai kurir Tiki. Sesuai berat kan? Ya, kayak 1 kilo misal 10.000. Nah, dari mana Anda tahu kalau berat yang mereka cantumkan itu real? Bisa aja ditambah 0,5 kilo. Nggak tahu. Saya nggak menuduh, cuman saya nanya. Apakah benar berat itu tuh real yang mereka masukkan? Apa datanya? Oke. Keempat, dari mana Anda tahu kalau ongkir yang mereka cantumkan di platform impor mereka adalah ongkir real? Oke, ketika Anda melakukan order langsung keluar kan tuh ongkirnya. Dari mana Anda tahu kalau itu tuh real? Saya tanya. Nggak ada yang tahu. Anda tuh cuma dikasih plug, tapi nggak tahu itu datangnya dari mana. Oke. Nah,
Semua itu masih menjadi misteri. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena akses komunikasi dengan supplier China ditutup. Hanya mereka yang tahu. Hanya pihak-pihak yang mempunyai platform impor tersebut yang tahu. Oke. Faktanya, harga di 1688 seperti yang sudah saya bilang tadi, sangat ditentukan dari skill nego Anda. Oke. Kalau harganya 50, Anda nggak usah takut kalau negosiasi Anda jago. Harga pun bisa jadi 40. Saya udah sering banget di diskon sampai 50.000 yuan atau 100 juta itu udah biasa. Nah, gimana kalau Anda pakai platform mereka? Emang Anda bisa nego sama supplier China-nya? Nggak bisa, guys. Karena Anda nggak punya, ditutup aksesnya untuk berkomunikasi dengan mereka langsung. Kedua, kubikasi bisa kita atur untuk dikecilkan, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kardusnya kita lipat aja, masukin ke kardus. Itu kan jadi kecil semua barangnya. Oke? Kalau berat mah udah mutlak ya, kayak saya bilang. Cuman kalau emang dinaikin beberapa gram, itu ya juga ngefek gitu. Ongkir bisa dikasih gratis oleh supplier China. Oke, ketika mereka plug langsung keluar ongkir 50 yuan, ongkir lokal China-nya. Dari mana Anda tahu kalau supplier Anda itu nagih 50 yuan? Siapa tahu supplier Anda itu memberikan kepada Anda gratis ongkir. Nggak ada yang tahu. Oke? Nah, mungkin saja, ini saya bukan, oh mereka ini kayak gini, enggak. Saya tuh bilang dengan kata mungkin saja. Jika mereka tidak melakukan itu, mereka tidak tahu harus cari cuan dari mana. Karena cuma dari nilai tukar rupiah kayaknya masih kurang, oke? Seperti yang saya sering bagikan di komunitas info saya, ada beberapa pihak itu memang mencari cuan lewat nilai tukar rupiah. Misal hari ini nilai tukar rupiah itu 1 yuan itu sama dengan 2.200 rupiah. Oke, 1 yuan sama dengan 2.200 rupiah. Tetapi di platform impor mereka tertulis nilai tukar 1 yuan sama dengan 2.350. Ada perbedaan poin 150. Bayangkan kalau Anda beli 10.000 yuan, 150 kali 10.000 yuan, udah 1.500.000 duit Anda hilang. Oke? Menurut saya sih itu udah besar ya. Cuma bagi mereka mungkin itu masih kurang. Oke? Pesan saya, jangan polos. Dan harus pintar melihat kelicikan mereka. Oke? Kalau Anda importer pemula, jangan polos. Ya. Sedikit lebih pintar. Anda harus nanya, ini tuh dari mana angkanya. Jangan cuman dikasih dan terima-terima aja. Jangan. It's okay kalau kalian tuh nanya, ini harganya tuh dari mana datangnya. It's okay, tanya aja ke mereka. Kalau mereka emang jujur dan nggak nyuri uang, mereka bakal kasih datanya kok. Okay? Kedua, kalau Anda sudah bisa lihat dan tetap pakai platform mereka, ya saya sih nggak apa-apa. Artinya memang Anda layak menggunakan platform mereka. Okay? Tetapi untuk Anda yang sudah pintar, udah nggak polos, ya seperti member-member saya di komunitas saya yang bernama Traderku Warriors. Okay? Mereka itu sudah pintar. Mereka nggak lagi pakai platform impor yang cuma ngabisin duit gitu. Anda sebenarnya nggak butuh menggunakan jasa mereka, tetapi Anda pakai mereka. Saya nggak tahu kenapa. Okay? Di video-video saya selanjutnya saya akan membahas kenapa sih impor di Indonesia ini mikirnya, oh kalau saya mau impor saya harus pakai platform impor, saya harus pakai jasa orang. Kenapa mikirnya kayak gitu? Padahal Anda itu bisa mengimpor barang dari China sendiri. Barang Anda pasti sampai. Kalau nggak sampai, ya, saya pasti bimbing Anda secara personal. Bahkan saya bisa ketemu dengan Anda. Saya bakal bimbing dari awal sampai nol. Sampai barang itu nyampe. Okay? Karena nggak mungkin nggak nyampe. Okay? Walaupun dulu saya pemula juga, saya tidak pernah barang saya sekalipun tidak sampai. Nggak pernah. Okay? Ya, kalau Anda sudah mulai nih otaknya tuh panas ya, mikir, oh iya juga. Okay? Saya mengundang Anda untuk join ke komunitas saya bernama Traderku Warriors. Saya akan cantumkan linknya di deskripsi YouTube saya. Silakan join gratis. Oke? Atau enggak kalau misal Anda mau lihat dulu apa isi dari Traderku Warriors ini, silakan Anda masuk ke website traderkuwarriors.com.
Oke, sorry bukan .com, traderkuwarriors.org. Anda silakan lihat value apa yang ada di dalam komunitas tersebut. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi YouTube juga. Oke, thank you so much. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya karena saya bakal lebih sering lagi aktif di YouTube. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.